Shalom bagimu yang diberkati dan dirahmati Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam edisi Renungan Pagi Penyejuk Iman. Tema pagi ini, menolong orang lain, menolong diri sendiri. Untuk pelayanan firman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas hidup yang Engkau masih anugerahkan kepada kami. Dan sekarang kami sangat rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini, Roma pasal 14 ayat 7 demikian. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Saudara-saudaraku, ada sebuah kisah tentang seorang pejalan kaki. Pada suatu malam, ia melalui salju yang tebal dan udara dingin di bawah suhu 0 derajat. Ia sudah begitu lelah dan kakinya sudah semakin berat untuk melangkah karena sudah beku. Ia sadar bahwa ia tidak dapat lagi melanjutkan perjalanan menuju ke kota yang akan dituju. Sementara ia berjuang untuk melangkah, kakinya terantuk pada sebuah gundukan dan ternyata bahwa gundukan itu adalah tubuh seseorang. Ia membalikkan tubuh orang itu dan ternyata orang itu masih hidup. Kini ia diperhadapkan dengan pergumulan yang berat. Apakah ia harus menolong orang itu atau membiarkan di tempatnya? Ia sendiri merasa bahwa dirinya sendiri sedang menunggu ajal karena kakinya sudah tidak mampu lagi untuk melangkah. Bagaimana mungkin ia dapat memberi pertolongan kepada orang tersebut? Tetapi oleh dorongan belas kasihan, ia pun memutuskan untuk menolong orang itu. Ia lalu menggosok-gosok tangannya dan kakinya, kemudian mengangkat orang itu dan menaruh di punggungnya. Dengan menggerakkan seluruh tenaga yang masih dimilikinya, ia berjuang kembali menempuh jalan bersalju sambil mendukung orang yang ditemukan itu. Tidak lama kemudian, ia mulai berkeringat dan ia merasakan aliran darahnya mengalir kembali dan kakinya mulai tidak terasa kaku lagi. Ia terus maju hingga rebah tepat di depan pintu rumah seorang petani yang tinggal bersama istrinya. Petani itu pun menolong keduanya, menyajikan makanan hangat kepada mereka dan memberi selimut untuk menghangatkan tubuh mereka. Orang yang ditolong tadi kemudian berterima kasih kepada lelaki yang menolongnya, sebab kalau tidak, ia pasti sudah mati. Tetapi lelaki itu justru berterima kasih kepada orang yang ditolongnya, sebab kalau tidak menemukan dirinya, maka ia pasti mati. Saudara-saudaraku, ini adalah kisah yang sangat indah yang tentunya akan menjadi tamparan bagi mereka yang hatinya beku oleh belas kasihan. Ya, menjadi tamparan bagi setiap kita yang sangat sulit mengulurkan tangan untuk menolong orang lain. Kisah ini sangat menekankan bahwa sikap egois adalah sesuatu yang akan menghantar setiap orang kepada kehancuran. Tetapi hati yang berempati pada penderitaan orang lain akan mengantar setiap orang kepada kehidupan yang sesungguhnya. Saudaraku, realita kehidupan yang tidak bisa Anda pungkiri adalah hidup dalam interaksi dengan orang lain. Dan realita itu adalah realita saling ketergantungan. Anda membutuhkan kehadiran orang lain, dan demikian pula sebaliknya orang lain membutuhkan kehadiran Anda. Ada satu pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan. Bersama dengan seorang teman, kami tersesat di hutan Bukit Bangkirai, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari pagi sampai sore hari, kami tidak menemukan jalan keluar. Cara satu-satunya agar ada orang yang dapat memandu kami keluar dari hutan itu adalah berteriak. Ternyata teriakan kami didengar, dan karena itu orang tersebut pun berteriak dan teriakannya kami dengar. Hanya dengan teriakan dari orang lain itulah kami dituntun keluar dari hutan tersebut. Firman Tuhan hari ini menegaskan
bahwa tidak ada satupun dari manusia yang dapat hidup untuk dirinya sendiri. Demikian pula, tak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Kita butuh orang lain dalam menjalani hidup. Bahkan mati pun kita butuh orang lain. Itu berarti menolak realitas sosial adalah tindakan bodoh, bahkan jahat, sangat jahat, dan hal itu adalah dosa. Karena itu saya mau menegaskan kepada Anda, bersyukurlah jika Anda dapat hidup bersama dengan orang lain. Dan jangan jemu-jemu untuk menolong orang lain. Sebab ketika Anda menolong orang lain, sesungguhnya Anda menolong diri Anda sendiri. Selamat memaknai kehidupan imanmu. Tuhan Yesus memberkati.